Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka Tuhan Allah kita sudah memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Siapapun kita yang mau percaya kepadanya bahwa di dalam mulut lidah kita ada kuasa Allah yang sudah Allah karuniakan di dalam kehidupan kita, asalkan kita mau memperkatakannya dengan suara kita, dengan mulut lidah kita, dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Namun demikian, Tuhan Yesus telah memperingatkan kepada kita supaya kita tidak bersuka cita karena roh-roh iblis itu takluk kepada kita, tetapi bersukacitalah sebab namamu ada terdaftar di dalam kerajaan sorga. Tuhan Allah kita mau supaya kita tetap ingat kepada Allah, yaitu ketika kita diberkati, ketika kuasa Allah itu diberikan di dalam kehidupan kita. Karena kita manusia seringkali lupa, kita menjadi tinggi hati serta beranggapan bahwa semua keberhasilan dan berkat-berkat yang kita punya dan kita alami di dalam kehidupan kita itu semua karena kepandaian kita, karena karunia-karunia atau kemampuan diri kita sendiri. Tuhan Allah tidak mau kita menjadi berdosa karena dosa kesombongan kita, karena semua itu adalah tipuan iblis di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi jatuh. Kalau kita menjadi sombong, itu artinya kita tidak mengakui kebesaran Allah, yang artinya juga kita mencuri kemuliaan Allah. Kita mengambil segala kebesaran dan kemuliaan Allah yang seharusnya itu menjadi miliknya Allah, kita ambil untuk diri kita sendiri. Firman Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah yang punya kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Engkaulah yang punya kerajaan dan Engkau yang tertinggi sebagai pemimpin melebihi segala-galanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal darimu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Di dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, di dalam tangan-Mulah kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Hanya Tuhan Allah saja yang patut disembah, Tuhan Allah saja yang patut dipuji dan ditinggikan. Firman Tuhan, aku Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Iblis jatuh ke dalam dosa karena dosa kesombongan, karena keindahannya dan kedudukannya sebagai pemimpin pujian dan penyembahan di sorga, yaitu sebelum iblis jatuh ke dalam dosa pemberontakannya kepada Allah. Tuhan Allah tidak memberikan kemuliaannya kepada siapapun, termasuk Lucifer ciptaannya, sehingga iblis telah dibuang dari surga dan untuk selama-lamanya tidak pernah mendapatkan pengampunan dosa dan penebusan dari dosa-dosanya, melainkan Tuhan Allah sudah menyiapkan neraka kekal untuk dihukum sampai selama-lamanya, yaitu pada masa yang sudah Tuhan Allah siapkan bagi iblis dan antek-anteknya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itulah sebabnya Tuhan Allah sudah memberikan tudung perlindungan kepada manusia, yaitu dari sejak manusia diciptakan. Tetapi karena manusia telah menuruti dan mempercayai iblis daripada menuruti dan mempercayai Tuhan Allahnya, maka pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa pemberontakannya kepada Allah dan terusir keluar dari Taman Eden. Tetapi kepada manusia Tuhan Allah menyediakan pengampunan dosa dan penebusan melalui anak domba Paskah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Isi hati Allah, kalau boleh jangan ada manusia yang binasa, melainkan semuanya diselamatkan, supaya manusia kembali menjadi miliknya Allah, yaitu melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Manusia yang percaya kepadanya akan ditebus dan iblis dikalahkan dan
tidak lagi memiliki kuasa sama sekali atas orang-orang yang telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan Allah kita besar dan dahsyat, tidak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Allah tahu siapa orang-orang kepunyaannya, dan Allah mengetahui siapa yang akan binasa, yaitu orang-orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Berbahagialah orang yang telah Allah pilih dan yang Allah suruh untuk mendekat kepada Allah, karena adalah lebih baik bagi kita untuk menjadi miliknya Allah, untuk kita semakin hidup mendekat dan percaya kepada Allah saja, karena hanya Tuhan Allah saja yang sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kita dari dosa, dari iblis dan dari maut. Karena sejak awal penciptaan manusia, Tuhan Allah selalu ada untuk menolong dan menyelamatkan umatnya. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah tidak meninggalkan manusia ciptaannya jatuh tenggelam di dalam dosa-dosanya, tetapi Tuhan Allah tetap ada untuk menolong dan menyelamatkan umatnya. Karena Tuhan Allah telah terikat dengan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel, maka Tuhan Allah telah memilih baginya suatu umat bagi namanya, yaitu bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Tetapi karena bangsa Israel telah menolak kuasa dan kedaulatan Allah, juga ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, bangsa Israel telah menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Maka sesudah Tuhan Yesus Kristus disalibkan, keselamatan itu telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu saudara dan saya. Simon telah menceritakan bahwa pada mulanya Allah menunjukkan rahmat-Nya dengan memilih bagi namanya suatu umat dari bangsa-bangsa lain. Kitalah bangsa yang terpilih. Karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kitalah imam-imam yang rajani, orang-orang yang dikenan Allah untuk masuk dalam hadirat Allah. Dengan terpilihnya orang-orang percaya sebagai umat pilihan Allah, bukan berarti perjanjian Allah dengan bangsa Israel telah menjadi gagal dan dilupakan oleh Allah. Tidak, karena ketidakpercayaan dan ketegar-tengkukan bangsa Israel menjadikan kebanyakan dari bangsa Israel akan tertinggal ketika Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya untuk menyelamatkan umatnya, menjemputnya dan membawanya ke sorga. Tuhan Allah akan tetap menyelamatkan bangsa Israel yang tertinggal karena mereka kembali kepada Allah dan mereka mempertahankan imannya sehingga mereka semua diselamatkan.